Para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Sangsang yang telah datang di rumah Tuan Zeng yang merupakan orang tuanya, yang menyambut Sangsang dengan bahagia melihat anaknya itu telah kembali ke pelukan mereka. Namun mereka juga merasa kebingungan kenapa Sangsang tiba-tiba menemui mereka, padahal saat ini Ningki sudah kembali dari hutan alam liar. Oleh karena itu mereka pun bertanya kepada Sangsang tentang hal tersebut, sehingga Sangsang pun menjawab jika dirinya dan Ningki sudah tidak bersama lagi, dikarenakan saat ini Ningki sudah melupakannya. Dan saat ini Sangsang tidak ingin Ningki mengetahui keberadaannya sekarang, dengan meminta kepada kedua orang tuanya itu untuk tidak memberitahukan kepada Ningki jika dirinya saat ini bersama mereka. Sementara Ningki yang merasa lapar berusaha memanggil Sangsang dengan mengira jika Sangsang masih berada di rumahnya. Namun Ningki tidak melihat makanan apapun di rumahnya. Melihat hal tersebut, Ningki yang masih merasa ngantuk mencoba kembali melanjutkan tidurnya. Setelah itu ia pun kembali terbangun dari tidurnya dan kembali dirinya tidak melihat keberadaan Sangsang sampai saat ini, dengan mengatakan jika Sangsang sudah tega membiarkan tuan mudanya menjadi kelaparan. Ningki yang merasa kesal mencoba mengambil uang tabungan milik mereka dan berniat untuk membeli makanan di luar. Namun di saat ia membuka tabungan tersebut, seketika ia menyadari jika sebagian dari tabungan mereka telah menghilang. Dengan cepat Ningki menemui Paman Luo yang merupakan pemimpin dari sekte Yulong saat ini, dengan meminta Paman Luo untuk membantunya mencari keberadaan Sangsang saat ini. Dengan senang hati Paman Luo mengatakan jika ia akan membantu Ningki dalam mencari Sangsang dengan menyebarkan semua pasukan ke seluruh penjuru kerajaan Tang. Setelah itu Ningki pun menemui sang putri, dan saat itu sang putri memberitahukan Ningki jika Sangsang pasti berada di rumah Tuan Zeng, dikarenakan saat ini Sangsang telah bertemu kembali dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar hal tersebut, Ningki pun berniat menemui Tuan Zeng saat itu juga. Singkatnya, sesampai Ningki di sana, Tuan Zeng seketika memberikan hormat dengan mengucapkan terima kasih kepada Ningki, dikarenakan Ningki telah merawat anaknya sampai saat ini. Namun Ningki mengatakan jika maksud dari kedatangannya, ia ingin membawa kembali Sangsang pulang bersamanya. Tak lama kemudian terlihat Sangsang menemui Ningki dengan mencoba untuk tidak kembali bersama Ningki, sehingga Ningki yang merasa kesal mencoba menarik dari sana dengan memaksanya untuk pulang. Setelah itu Ningki meminta kepada mereka untuk meninggalkan dirinya dengan Sangsang berdua saja, dikarenakan ia ingin berbicara empat mata bersama Sangsang. Terlihat Ningki memberikan waktu kepada Sangsang untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan akan kembali esok hari untuk menjemputnya dengan membawa Sangsang kembali ke rumah. Singkatnya, Ningki yang berjalan bersama Yang Lu, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang biksu bernama Moshi yang berasal dari sukumu. Dan Moshi ini merupakan anak dari tetua sukumu yang saat dulu Ningki pernah mengejek ibunya itu. Dan saat ini ia ingin bertarung dengan Ningki untuk membalaskan dendam terhadap perilakunya yang tidak sopan itu. Sehingga Moshi pun menggunakan kekuatan spiritual pikirannya untuk bertarung dengan Ningki. Namun Ningki yang masih pemula membuatnya kewalahan untuk melawannya, dikarenakan ruang dimensi itu sudah dikuasai oleh Moshi tersebut. Namun tiba-tiba Ningki mengeluarkan kekuatan iblis yang hal tersebut membuat Moshi sangatlah terkejut, sehingga pertarungan pun terjadi di sana, yang pada akhirnya Ningki pun berhasil mengalahkannya dan mereka berdua pun sama-sama terluka. Namun ternyata Ningki mengenai organ vital Moshi yang membuatnya tewas, dan Yang Lu yang menyadari hal itu dengan cepat membawa Ningki pergi dari sana. Setelah itu Ningki pun memberitahu Yang Lu jika ia telah dirasuki oleh kekuatan iblis yang membuatnya membunuh biksu tersebut. Yang pada akhirnya Ningki pun menunjukkan kekuatan iblisnya kepada Yang Lu yang membuat Yang Lu terkejut melihatnya. Di sini Ningki meminta Yang Lu untuk merahasiakan kekuatan iblis miliknya, dan ia akan mencari cara untuk membuat kekuatan iblis itu menjadi baik dan tidak melukai orang lain. Sementara saat ini Sangsang sedang menunggu kedatangan Ningki yang kemarin sempat berjanji akan menjemputnya.
Namun ternyata sampai saat ini Ningki pun tak datang menemuinya, yang membuat Sangsang merasa kesal dikarenakan Ningki telah mengingkari janjinya. Yang ternyata saat ini Ningki sedang berada di kediaman Sui, yang saat itu tujuan Ningki karena ingin membicarakan sesuatu hal penting tentang hubungan mereka berdua, yang dimana Ningki saat ini ingin sendiri dan ingin Sui menjauhinya. Mendengar hal tersebut membuat Sui menjadi bersedih mengingat jika dirinya menyukai Ningki. Di malam harinya, Ningki pun berada di sebuah kedai arak dan minum di sana hingga mabuk. Dikarenakan hari ini merupakan hari yang begitu menyedihkan, yang mana dirinya sudah melepaskan orang yang ia cintai, yaitu Sui. Ia pun bertemu dengan guru besar di sana, namun dikarenakan dari awal ia belum bertemu dengan guru besar, sehingga ia pun mengobrol dengan guru besar layaknya orang biasa. Namun guru besar yang mengetahui Ningki hanya berdiam diri dan mengikuti kemauannya. Dan dalam keadaan mabuk, Ningki bercerita semua kisah cintanya. Bahkan dia pun menceritakan jika dirinya lah yang telah membunuh Biksu Moshi dengan kekuatan iblisnya yang saat ini berada di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, guru besar pun langsung memukul kepalanya dengan kipas yang membuat Ningki tak sadarkan diri. Singkatnya, pejabat kerajaan Tang datang menemui Tuan Zeng dan istrinya. Di sana ia berkata jika hak kepemilikan Sangsang jatuh ke tangan Ningki, dan Ningki yang berhak memberikan hak asuh Sangsang kepada Tuan Zeng. Mendengar hal tersebut, mereka berdua sangatlah bersedih, dikarenakan bagaimanapun juga mereka berdua merupakan orang tua dari Sangsang. Terlihat Sangsang datang menghampiri mereka, dan pejabat kerajaan kemudian mengatakan jika saat ini Ningki sedang pingsan berhari-hari akibat kepalanya dipukul oleh guru besar. Mendengar hal tersebut, Sangsang dengan cepat pergi dari sana dan pulang ke rumah. Kemudian Ningki yang telah sadar kembali menyadari adanya kehadiran Sangsang di sana. Ia pun dengan cepat pergi mengecek yang ternyata Sangsang sudah ada di rumahnya. Ia pun merasa senang melihat Sangsang sudah kembali. Dan di tempat lain, saat ini Sui sedang dalam perjalanan menuju kerajaannya, dan ia pun hanya bisa mengingat kenangan indah di saat bersama Ningki. Namun bagaimanapun juga cinta tidak harus memiliki, dan ia merelakan orang yang ia cintai tidak bisa bersamanya. Dan di tempat lain, tetua sukumu yang saat ini sangatlah marah dikarenakan Moshi yang merupakan anaknya itu telah tewas di tangan Ningki, dan dendamnya kepada Ningki pun semakin membesar. Di sisi lain, saat itu Ningki membawa Sangsang ke rumah Tuan Zeng. Di sana ia ingin bernegosiasi dengan mereka dengan mengatakan jika setiap hari libur Sangsang bisa tinggal dengan mereka. Yang pada awalnya kedua orang tua Sangsang di sana tidak menyetujuinya. Namun kemudian Sangsang memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Yang hal tersebut membuat mereka terkejut dan merasa bahagia dikarenakan baru pertama kalinya mereka mendengarkan seseorang yang memanggilnya seperti itu. Di tempat lain, pejabat dari sukumu datang ke kerajaan Tang dengan melaporkan jika Ningki telah membunuh Moshi, anak dari tetua sukumu. Sang kaisar yang telah mengetahui informasi itu tetap mendukung Ningki, dikarenakan ia tahu jika Moshi yang pertama kali memulai pertarungan tersebut. Ia tidak menyalahkan Ningki dikarenakan sang kaisar beranggapan jika Ningki hanyalah membela dirinya di saat ia diserang, dan itu merupakan hal yang wajar. Di tempat lain, satu persatu murid dari seluruh perguruan di belahan dunia mulai ingin menantang Ningki untuk bertarung. Dengan alasan mereka hanya ingin menguji siapa di antara mereka yang paling kuat. Yang saat ini seorang murid pertama dari perguruan Jiangge yang bernama Yusong sedang mengirim surat tantangan bertarung kepada Ningki. Sementara saat ini semua murid dari guru besar telah berkumpul, dan Ningki untuk yang pertama kalinya bertemu dengan guru besar. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat guru besar yang ternyata orang yang diajaknya mengobrol kemarin adalah gurunya. Saat itu guru besar menghargai kemampuan Ningki dan kegigihannya untuk menjadi yang paling terkuat. Namun guru besar beranggapan jika Ningki masih sering berbuat kesalahan yang hampir saja memalukan hutan perguruan. Dikarenakan Ningki saat ini memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhnya, maka dari itu Ningki diminta untuk merenungkan dirinya di sebuah goa yang berada di tebing. Apabila Ningki telah bisa merenungi kesalahannya, maka ia pasti bisa keluar dari goa tersebut. Namun sebaliknya bisa dipastikan Ningki akan terjebak di goa itu untuk selama-lamanya. Dan setelah itu guru besar pun pergi dari sana.
Setelah itu mereka semua menjamu guru besar dengan makanan yang telah mereka buat. Dengan bersamaan Yang Lu meminta guru besar untuk meringankan hukuman Ningki, yang pada akhirnya satu persatu seluruh murid dari guru besar memulai memohon agar hukuman Ningki diringankan. Yang ternyata alasan guru besar mengurung Ningki di sana bermaksud agar Ningki nantinya bisa menguasai kekuatan iblis di dalam tubuhnya, dan guru besar ingin kekuatan iblis di tubuh Ningki bisa menjadi kekuatan yang positif supaya nantinya kekuatan iblis itu bisa berguna. Apalagi mengingat Ningki saat ini juga telah memiliki bela diri Haoran yang merupakan kekuatan spiritual pedang yang tak sengaja dipelajarinya di hutan alam liar kemarin, yang dimana kekuatan iblis dan bela diri Haoran saling bertolak belakang. Dan apabila Ningki bisa menyatukan dua kekuatan tersebut, kemungkinan Ningki menjadi orang yang paling terkuat di seluruh dunia. Dan mendengar penjelasan dari sang guru membuat seluruh murid di sana menyetujuinya. Keesokan paginya, Ningki pun tiba di tebing goa yang langsung disambut oleh guru besar dan Liu. Kemudian Ningki pun langsung masuk ke dalam goa tersebut, yang seketika segel di sana langsung aktif, yang membuat Ningki terkurung dan tak bisa keluar dari sana. Di tempat lain, Long Qing melihat seseorang di sebuah danau, dan kakek tua itu merupakan pemimpin biara di belakang kuil siling yang bernama Chen Mo. Melihat kedatangannya, Long Qing pun berniat pergi dari sana, dikarenakan ia menganggap semua yang berhubungan dengan kuil siling adalah penyebab semua yang ia alami sampai saat ini. Namun Chen Mo meyakinkannya jika Long Qing masih bisa untuk mengubah takdirnya. Mendengar hal tersebut, Long Qing kemudian menjadi sadar jika yang dialaminya saat ini merupakan akibat dari kesombongannya yang selalu menganggap kalau tidak ada yang lebih hebat darinya. Terlihat Long Qing yang sudah menyadari kesalahannya meminta Chen Mo untuk membawanya ke kuil biara dan menjadikannya seorang murid. Namun Chen Mo mengatakan jika ia tak bisa ikut pergi dengannya, dan di sana ia akan bertemu dengan seorang penjaga kuil biara yang nantinya orang tersebut akan membantu Long Qing untuk bisa menjadi lebih baik. Sementara saat ini Junmo yang bersama Liu menemui Ningki. Melihat kedatangan mereka, Sang Sang dengan segera membuatkan teh untuk mereka. Di saat Junmo memberikan teh kepada Ningki, tiba-tiba Junmo dengan mudahnya melewati segel dari guru besar yang membuat Ningki terkejut melihatnya. Kemudian Junmo memberitahukan kepadanya hanya orang yang kuat saja yang bisa melewati segel dari guru besar, sehingga Ningki menyadari jika kekuatan yang ia miliki saat ini masih sangatlah lemah. Sedangkan Yulian bertemu dengan guru besar dengan menyampaikan kepadanya jika ada seorang tamu dari murid Jiang Ge bernama Yusong yang saat ini kedatangannya berniat ingin bertarung persahabatan dengan Ningki. Mendengar hal tersebut, guru besar pun langsung menolak permintaan itu dikarenakan saat ini Ningki sedang di dalam goa dan dalam melakukan sebuah hukuman darinya. Di tempat lain, Xiao Tang yang sedang mencari Ningki tak sengaja melihat Yang Lu di sana. Ia menyadari jika Yang Lu merupakan murid ke-12 dari guru besar yang dimaksud oleh Ningki saat itu, dan ia pun berniat untuk mengikuti Yang Lu. Sesampainya Yang Lu di kediaman Ningki, tiba-tiba Xiao Tang datang ke sana, yang tentu saja Yang Lu merasa terkejut. Lalu Yang Lu bertanya siapakah dirinya dan kenapa mengikutinya sampai saat ini. Xiao Tang menjawab jika ia berasal dari sukumu dengan berniat untuk mencari Ningki saat ini. Kemudian Yang Lu yang merasa heran kenapa bisa ada sukumu berada di kerajaan Tang, ia pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dikarenakan ia tak ingin orang lain mengetahui ada sukumu di kerajaan Tang. Namun ia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Ningki, dikarenakan Ningki telah berjanji akan menjadikannya seorang murid dari guru besar setelah ia menyelamatkannya keluar dari hutan alam liar. Mendengar hal tersebut, Yang Lu merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia berusaha untuk kabur dari sana. Sementara Sang Sang yang sedang membawakan air untuk Ningki di dalam goa, tiba-tiba ia bisa melewati segel yang dibuat oleh guru besar. Ningki pun bertanya kepadanya kenapa ia bisa melewati segel tersebut. Kemudian Sang Sang pun menjawab jika ia merupakan murid dari kakek Wei Guang, dan kakek Wei Guang pernah berpesan kepadanya jika ingin memiliki kekuatan yang hebat, maka orang itu harus berpikir secara jernih. Terlihat ia pun menunjukkan kekuatan cahaya miliknya.
这个对你也有用。 Sedangkan Yang Lu yang berusaha melarikan diri, namun Xiao Tang dengan mudah mengejarnya dan memberikan surat perjanjian dari Ningki kepadanya. Ia pun meminta bantuan kepada Yang Lu untuk menyampaikan pesan jika ia ingin menjadi murid dari guru besar. Tak lama kemudian Liu pun datang menemui mereka dan guru besar mendengarkan pembicaraan mereka. Tak disangka jika Xiao Tang boleh ikut dengannya dan guru besar juga mengangkatnya menjadi murid. Namun bukan murid dirinya, melainkan murid dari Yulian, kakak ketiga. Sesampainya di sana, ia pun langsung memberitahu Ningki jika ada dua orang yang sedang mencarinya. Dan Ningki yang merasa penasaran bertanya siapakah orang tersebut. Yang Lu mengatakan jika orang itu merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan memiliki keberanian di dalam dirinya. Seketika Ningki mengingat jika orang itu adalah Xiao Tang. Namun ia merasa heran kenapa Yang Lu bisa memuji seorang perempuan, dan Ningki merasa jika Yang Lu telah menaruh hati kepadanya. Yang Lu yang akan pergi dari sana seketika ia memberikan sebuah kitab kepada Ningki dengan menyampaikan jika ada satu orang lagi yang ingin bertemu dengan Ningki, yaitu Yusong dari perguruan Jiangge. Di sisi lain, terlihat Xiao Tang menemui Yulian. Di sana Yulian mengatakan kepadanya kenapa Xiao Tang ingin menjadi muridnya. Lalu ia pun menjawab jika ia hanya ingin menjadi seorang perempuan yang hebat. Sebelum Yulian menerimanya, ia pun memberikan tantangan kepada Xiao Tang untuk melompat sebanyak 135 kali dari atas tebing di sana. Dan jika ia berhasil, Yulian akan menerima sebagai muridnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung pergi dan mencoba tantangan tersebut. Terlihat Xiao Tang berjuang dengan sangatlah keras. Kemudian Yang Lu menemui Xiao Tang dengan melihat semua perjuangan darinya. Dan Yang Lu yang merasa kasihan menyuruhnya untuk segera berhenti. Namun ia tidak memperdulikan perkataan Yang Lu dan terus saja melanjutkan tantangan tersebut. Yang pada akhirnya ia pun berhasil melewati semua tantangan yang diberikan oleh Yulian kepadanya. Seketika Xiao Tang pun pingsan dan Yang Lu yang melihat dengan cepat membawanya pergi dari sana untuk diselamatkan. Singkatnya Yulian dan Xiao Tang menemui Ningki dan Yulian memberitahunya jika Xiao Tang sudah menjadi muridnya saat ini. Mendengar hal tersebut, Ningki berpesan kepada Xiao Tang agar bisa berlatih dengan lebih baik dan tidak melanggar aturan yang ada di hutan perguruan. Kemudian Yulian memberikan sebuah kitab kepada Ningki dengan memberikan semangat agar ia bisa keluar dari segel tersebut. Tak hanya Yulian, ternyata semua kakak seperguruannya secara bergantian menemui Ningki dan memberikan semangat kepadanya. Sementara saat ini pendeta beserta pasukan kuil siling telah tiba di kerajaan Tang. Terlihat sahabat Master Tao menyambut kedatangan dari mereka. Di sana pendeta Shen mengatakan jika tujuan mereka berada di kerajaan Tang ingin menjemput penerus kuil cahaya. Dan orang tersebut adalah Sangsang dan berniat membawanya untuk pergi ke kuil cahaya di kuil siling. Sehingga sahabat Master Tao memberitahukan jika saat ini Sangsang berada di hutan perguruan. Singkatnya sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Sangsang. Terlihat Sangsang merasa kebingungan dikarenakan merasa menghalangi jalannya. Bahkan para prajurit di sana langsung berlutut hormat kepadanya. Di tempat lain Yang Lu berlari menemui Ningki. Di sana ia mengatakan jika Sangsang akan dibawa oleh orang dari kuil siling. Mendengar hal tersebut, Ningki pun tak ambil diam. Ia pun berusaha dengan sekuat tenaganya agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun usahanya sia-sia dikarenakan ia tetap saja tidak berhasil keluar dari sana. Kemudian ia pun teringat dengan perkataan Sangsang, jika Ningki ingin keluar dari goa itu maka ia harus memiliki pikiran yang jernih. Apabila Ningki bisa berkonsentrasi dan menjernihkan pikirannya, Sangsang yakin Ningki akan keluar dari goa tersebut dan melewati segel itu. Seketika semua ucapan dari Sangsang ia lakukan dan tiba-tiba ia pun berhasil keluar dari sana. Dan setelah itu ia pun dengan cepat pergi dari sana untuk menyusul Sangsang. Singkatnya Ningki tiba di sana dan Sangsang yang melihat Ningki sudah keluar dari goa tersebut merasa sangatlah senang. Di sini ia mengatakan jika ia tidak akan membiarkan siapapun membawa Sangsang. Apabila kuil siling masih memaksa, maka ia sendiri yang akan memulai pertarungan sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Demi untuk mempertahankan Sangsang, Ningki pun meminta waktu kepada mereka untuk berpikir. Mendengar pernyataan dari Ningki, pada akhirnya para pendeta kuil siling menunda rencana mereka untuk membawa Sangsang dan memberikan Sangsang waktu 3 hari untuk memikirkan semuanya ini. Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana.
Dan kemudian Ningki yang bersama Sangsang dalam perjalanan menuju kediaman mereka tiba-tiba bertemu dengan Yusong yang sudah menunggunya. Terlihat Yusong mengeluarkan sebuah pedang yang seketika membuat Ningki terkejut jika pedang tersebut merupakan milik dari Xiaosu. Ningki pun bertanya keberadaan Xiaosu saat ini, namun Yusong langsung menyerang Ningki di sana dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Ningki yang sangat marah langsung mengangkat pedangnya. Namun pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangatlah terang. Dan Yusong yang melihat cahaya tersebut seketika matanya menjadi buta. Yang ternyata kekuatan itu berasal dari gabungan kekuatan pedang Hauran dan kekuatan iblis. Yang membuat Ningki memiliki kekuatan tersebut yang bisa membutakan lawannya hanya dengan melihat cahayanya. Setelah itu Ningki yang telah kembali di aula perguruan, tiba-tiba ia pun disambut oleh kakak seperguruannya di sana. Kemudian ia pun memberikan hormat kepada guru besar dan juga memberikan hormat kepada semua kakak seperguruannya di sana. Suasana pun seketika berubah menjadi ceria menyambut kembalinya Ningki. Namun baru saja sampai di sana, setelah keluar dari goa tersebut, guru besar langsung memerintahkan Ningki untuk kembali ke dalam goa itu. Mendengar hal itu membuat Ningki dan semua murid di sana merasa terkejut. Namun bagaimanapun juga, Ningki harus melaksanakan perintah dari sang guru besar itu. Di saat malam hari di dalam goa, Ningki pun mempelajari isi tulisan dari kitab langit. Dan ia saat ini sudah bisa melihat isi dari kitab tersebut. Setelah itu guru besar pun menemui Ningki kembali. Di sana mereka mengobrol mengenai perkembangan kekuatan Ningki saat ini. Bahkan mereka juga membahas mengenai lahirnya Pangeran Raka ke muka bumi ini. Dan apabila itu terjadi, maka kehancuran akan terjadi sebentar lagi. Namun semuanya itu hanya sebuah legenda yang sampai saat ini belum dipastikan apakah benar atau tidaknya. Dengan penasaran, Ningki pun bertanya apakah Pangeran Raka itu adalah dirinya. Mendengar hal tersebut membuat guru besar sedikit tertawa dengan menjawabnya jika Ningki bukanlah Pangeran Raka. Dan setelah itu guru besar pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyegel Ningki kembali di dalam goa tersebut. Keesokan paginya, Junmo menghampiri Yusong yang saat ini matanya telah buta akibat melawan Ningki. Junmo mengatakan jika matanya suatu saat nanti bisa sembuh kembali dan meminta Yusong untuk bersabar. Di sana Junmo ingin tahu kenapa dia bisa memiliki pedang Xiaosu. Ia pun bercerita jika dulu Xiaosu pernah datang ke perguruan Jiangge dan akan bertemu dengan sang master. Namun tiba-tiba sang master menyerang Xiaosu yang membuatnya terlempar keluar. Dari situlah Xiaosu dibawa pergi dari sana dan pedangnya ketinggalan. Namun ia juga mendapatkan pedang tersebut dari teman seperguruannya. Ia juga tidak tahu pasti dari mana temannya itu bisa memiliki pedang Xiaosu. Dikarenakan yang ia ingat, pedang tersebut sempat berada di perguruan Jiangge miliknya. Yang ternyata saat ini Xiaosu sedang dirawat oleh seorang wanita yang menyelamatkannya. Dan ia pun tinggal di rumah wanita yang tak ia kenal sebelumnya. Di tempat lain, Ningki dan Sangsang menemui pendeta kuil siling. Di sana Ningki meminta waktu 3 tahun dikarenakan Sangsang belum siap untuk menjadi penerus kuil cahaya nantinya. Sangsang juga berjanji akan menepati janjinya. Dan apabila hari itu sudah tiba, maka Sangsang sendiri yang akan ke kuil siling. Yang pada akhirnya pendeta di sana dengan senang hati menyetujui permintaan mereka. Dan setelah itu pertemuan itu pun berakhir. Singkatnya, di perguruan Jiangge sang master sangatlah marah dikarenakan kenapa pedang Xiaosu diambil dan digunakan untuk melawan murid dari hutan perguruan. Yang ternyata semuanya itu ulah dari salah satu muridnya sendiri. Muridnya pun ketakutan dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Ia pun melakukan itu dikarenakan disuruh oleh kuil siling. Dikarenakan kuil siling ingin perguruan Jiangge dan hutan perguruan menjadi musuh. Mendengar hal tersebut, sang master tentu saja menjadi marah atas perbuatan muridnya itu dan langsung membunuh muridnya di sana. Sebagai rasa bersalahnya atas perilaku muridnya tersebut, sang master membuat sebuah pedang di kertas miliknya, yang dimana kertas itu terdapat jurus bela diri perguruan Jiangge miliknya. Ia pun ingin kertas tersebut diberikan kepada murid dari guru besar, yaitu Ningki. Di tempat lain, wanita yang menyelamatkan Xiaosu didatangi oleh warga di sana. Dikarenakan ia telah dituduh telah menyembunyikan seseorang laki-laki yang tidak dikenal di dalam rumahnya. Hal tersebut dilarang oleh warga di sana.
sehingga wanita itu pun dipukul oleh pria di sana. Namun Xiao Su yang berada di dalam langsung melemparkan mereka hingga terjatuh ke bawah dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.